2022 Red Bull Grand Prix Spain underway. Who will reign in Spain? Bagnaia gets the great launch off the line from pole position. Likewise, Fabio Quartararo. Red Bull Grand Prix Spain underway. Who will reign in Spain? Bagnaia. Bursa transfer MotoGP 2025 kian memanas. Pengkhianatan Jorge Martin yang tak ragu pindah-pindah pabrikan jadi angin segar untuk Marc Marquez jadi kandidat kuat pembalap tim pabrikan Ducati Lenovo pada MotoGP tahun 2025. Ya, riwayat pembalap asal Spanyol itu memang kurang bagus. Fakta itu pernah tersaji pada tahun 2021. Martin pernah mengkhianati KTM dengan menyeberang ke Ducati Choice demi kursi di tim Pramac Ducati dan mengabaikan pabrikan yang membesarkan namanya. Martin 2 musim membela Red Bull KTM Ajur di Moto2 tahun 2019 dan tahun 2020. Ketika itu, ia disiapkan untuk naik ke tim pabrikan Red Bull KTM atau satelit KTM TCH3 pada MotoGP tahun 2021. Akan tetapi, Martin dan manajernya justru memilih pinangan Ducati. Pengkhianatan itu bikin sebal KTM yang memutuskan memasukkan pembalap asal Madrid tersebut ke dalam daftar hitam. Sayang sekali Martin dan manajernya tak percaya kami, makanya mereka cari jalan keluar darurat, kata Direktur Motorsport KTM Pit Beirer pada tahun 2020. Situasi itu bisa terulang pada MotoGP tahun 2025. Martin saat ini bersaing sengit dengan Marquez dan Enea Bastianini untuk menjadi pendamping Francesco Bastianini. Riwayat pengkhianatan itu bisa menjadi paku di peti mati bagi karir Martin di Ducati. Apalagi, manajer umum Ducati Corsi, Gigi Dall'Igna, pernah mengatakan sejarah seorang pembalap juga masuk dalam pertimbangan. Melansir dari The Race, Gigi Dall'Igna mengatakan, "Kami tak hanya mempertimbangkan balapan-balapan di tahun 2024, kami juga harus mempertimbangkan semua riwayat pembalap-pembalap kami." Berkaca pada pernyataan, pria asal Italia itu, lampu kuning menyala terang buat Martin. Marquez jelas punya histori bagus soal kesetiaan atau loyalitas bersama Honda. Faktor pembelotan itu bisa menjadi pemberat Martin direkrut Ducati. Apalagi, Aprilia Racing kabarnya juga ikut mengincar pembalap berusia 26 tahun itu. Bahkan, Alex Espargaro sudah merekomendasikan namanya untuk direkrut. Di sisi lain, ada 5 potensi sponsor jadi polemik jika Marc Marquez pindah ke Ducati Lenovo Team di MotoGP tahun 2025. Pasalnya, Marc Marquez tak pelak sedang bertarung dengan Jorge Martin dan Enea Bastianini dalam memperebutkan kursi kedua Ducati Lenovo Team di MotoGP tahun 2025. Ketiga rider menjalani 5 musim perdana musim ini dengan baik, sehingga General Manager Ducati Corsi, Gigi Dall'Igna, pusing 7 keliling. Saat ini, Martin duduk di puncak klasemen pembalap dengan 129 poin, sementara Marquez dan Bastianini masing-masing duduk di peringkat 3 dan 4, sama-sama mengoleksi 89 poin. Ketiga rider sama-sama memiliki keunggulan dan bisa berkontribusi penting bagi Ducati. Soal Marquez, ia unggul pada fakta bahwa ia merupakan 8 kali juara dunia. Kans menaungi rider sekaliber Marquez pun sulit diluatkan oleh Ducati. Namun, untuk menaungi sang rider bernomor 93 ini, ada beberapa polemik sponsor yang bisa terjadi di dalam kubu Ducati Lenovo Team. Setidaknya ada 5 sponsor kedua pihak yang merupakan kompetitor. Jika benar-benar ingin membela tim merah, maka Marquez harus rela memutuskan para sponsornya yang sudah begitu lama mendukungnya. Sepanjang karirnya, Marquez disponsori secara pribadi oleh Red Bull. Ia bahkan menjadi salah satu kunci penting bergabungnya Red Bull ke tim pabrikan Honda sebagai co-sponsor pada tahun 2015 lalu. Sebagai bukti setia, Red Bull juga berhenti menjadi sponsor Repsol Honda usai Marquez memilih pindah ke Gresini.
Meski Marquez pindah ke Ducati lewat Gresini, ia masih disponsori oleh Red Bull. Ini bukti bahwa ia merupakan salah satu atlet Red Bull terpenting. Di lain sisi, sejak tahun 2022, Ducati Lenovo Team mendapatkan kesepakatan kolaborasi dengan Monster Energy, kompetitor utama Red Bull. Kontraknya baru akan habis pada akhir tahun 2025 nanti. Sejak tahun 2018, Lenovo telah menjadi mitra teknologi tim pabrikan Ducati dan mereka berekspansi menjadi sponsor utama skuad tersebut sejak tahun 2021. Lenovo jadi bagian penting dalam pengembangan motor Desmo Sediki, mengingat banyak perangkat elektronik seperti laptop, tablet, dan ponsel disediakan untuk aktivitas tim merah. Di lain sisi, Marquez juga sudah lama disponsori secara pribadi oleh Samsung, yang tentunya merupakan salah satu kompetitor besar Lenovo di kancah pemasaran gawai elektronik. Samsung juga menyediakan berbagai perangkat bagi Marquez untuk mempermudah kegiatannya sehari-hari, baik di rumah maupun di sirkuit. Tim pabrikan Ducati sudah lama bekerja sama dengan perusahaan asuransi Unipolsai sejak tahun 2017, dan kontrak mereka baru akan habis pada akhir tahun 2025 nanti. Marquez dan sang adik, Alex Marquez, juga sudah lama berkolaborasi dengan perusahaan asuransi Allianz. Kolaborasi ini bahkan konsisten menghadirkan pelatihan motocross yang dicetuskan Marquez bersaudara untuk anak-anak Spanyol pada setiap tahunnya. Seperti mayoritas pembalap MotoGP lainnya, Marquez merupakan salah satu rider yang disponsori oleh produsen kacamata Oakley. Mereka bahkan kerap berkolaborasi membuat kacamata dengan desain khas Marquez. Namun, sejak tahun 2022, Ducati disponsori oleh kompetitor Oakley, Carrera dengan kesepakatan berdurasi 4 tahun, yang artinya baru akan habis pada akhir tahun 2025 nanti. Di lain sisi, Ducati Lenovo Team telah bekerja sama dengan Contadì Castaldi sejak tahun 2016. Contadì Castaldi merupakan mitra resmi penyuplai minuman anggur untuk mereka di MotoGP. Sebelumnya pada pekan balap di Jerez, Spanyol, Marquez secara sensasional meraih pole perdananya bersama Ducati. Hal ini membuatnya percaya diri, dan bahkan secara tegas menyatakan, ini adalah tanda bahwa proses adaptasinya dengan Ducati telah berakhir dan telah menemukan kecocokan dengan GP23. Dalam sprint, Marquez sempat memimpin, tetapi menjadi salah satu dari 15 rider yang terjatuh akibat trek yang belum kering. Meski begitu, ia tetap mampu finish ke-6. Dalam Grand Prix, ia pun menjalani duel sengit, dengan Bagnaia memperebutkan kemenangan sampai lap penutup, walau akhirnya harus finish kedua. Di Le Mans, Prancis, Marquez menjalani kualifikasi yang cukup buruk, hanya duduk di posisi 13. Namun, ia mampu menjalani start dengan baik di sprint dan Grand Prix dan finish kedua di kedua balapan. Berkat performa mentereng ini, Marquez pun dipertimbangkan Ducati untuk ditandemkan dengan Bagnaia di tim pabrikan pada tahun 2025.